wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Yang saya hormatin, yang saya cintain para alim ulama, para asatidzah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau fi sihah wal afiyah. Begitu juga para sesepuh kita, tokoh masyarakat, sipil, Polri, TNI, RT, RW, lurah, hadirin hadirat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini tidak bubar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah. Jika ada yang sakit di antara kita, yang hadir maupun yang tidak hadir, Allah sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang usahanya macet, rezekinya tidak lancar, mudah-mudahan bubar dari majelis ini, rezekinya dilancarin oleh Allah. Jika ada yang meninggal dunia di antara keluarga kita, mudah-mudahan Allah ampunin dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah kumpulkan arwah-arwah keluarga kita yang meninggal dunia bersama anbiya, bersama orang-orang saleh, bersama syuhada. Amin ya rabbal. Beb mau nanya semuanya, masih semangat nggak kira-kira nih? Udah malam nih, semangat nggak? Ya di depan lempem suaranya. Masih semangat apa enggak? Benar. Ini baru pecinta Nabi Muhammad. Kalah suara cowoknya menangan suara ibu-ibu nih, hebat ternyata. Mudah-mudahan suaminya dilembutin hatinya, dapat uang jajannya lebih banyak insya Allah. Lakinya jadi tajir. Mau nggak? Tapi resiko nikah lagi ntar. Kata bapak-bapak yang bilang amin, alhamdulillah beb. Insya Allah. Hadirin hadirat, acara malam ini merupakan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pantas lebih kita sering untuk puji selain daripada Allah kecuali Nabi kita Muhammad. Allah wajib kita puji. Selain Allah siapa yang lebih pantas kita puji? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya para salaf kita, para habaib, ulama ketika datang bulan Maulid, di mana-mana mereka membaca Maulid, baca qasidah setiap malam. Bahkan bukan di Maulid saja, bukan di Rabiul Awal saja, seperti sekarang kita di Rabiul Tsani. Tujuannya satu, biar kita selalu ingat Nabi Muhammad, biar kita menjadikan nomor satu Nabi Muhammad. Ya, ini akhir zaman. Banyak bocah-bocah sekarang nggak mengenal Nabi Muhammad, betul? Kalau kita tanya siapa nama ayahnya Nabi, nggak tahu. Kalau ditanya siapa nama ayahnya Batman, mungkin lebih tahu. Bener ya? Ada yang tahu ayahnya Batman? Nggak tahu ya. Sampai sekarang kita nggak tahu Batman anak siapa ya. Masya Allah, ini akhir zaman. Cerita Nabi udah dilupain sama orang. Bahkan mereka yang menganggap dirinya Muslim nggak kenal sama nabinya, nggak tahu sejarah Nabi. Jadi sehingga mereka hadir Maulid sama aja seperti kondangan, sama saja datang seperti kearisan, sama aja datang seperti ke acara hal biasa. Dianggap Maulid biasa, padahal Maulid kalau udah dibaca, tadi udah dibaca ya Maulid sore tadi katanya ya. Tadi baca Maulid Syaraful Anam. Itu dikatakan oleh Imam Suyuti Jalaluddin di dalam kitab Al-Wasail bi Syarh Syama'il.
Bu, masih mau lanjut? Jangan ada yang ngobrol, minta tolong. Jangan ada yang ngobrol. Yang dia mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Ngobrol per huruf juta. Ngomong terusin nggak apa-apa. Ngobrol merusak majelis juta satu huruf. Apa kabar udah berapa huruf tuh? Nah, udah diem deh, nanti selesai majelis ngobrol sampai gigi rontok nggak masalah. Setuju nggak? Selesai majelis mau ngobrol mau canda sampai kalau perlu pingsan deh. Sekarang udah dengerin waktu kita buat Nabi Muhammad. Dikatakan di dalam kitab Al-Wasail Bisyarh Syama'il Al-Imam Suyuti Jalaluddin, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin, tidaklah daripada rumah, masjid, lapangan seperti kita sekarang di depan musola, ini lapangan bukan? Quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad. Di situ dibacakan maulid Nabi, maulid apapun, Syaraful Anam, Al-Ahzab, Barzanji, Simtud Durar, Dia'ul Lami, Syarabut Tahur, dan lain-lain. Di situ dibacakan maulid, yang mana kita ketahui maulid isinya tentang Nabi Muhammad. Di dalam maulid terdapat salawat dan salam terhadap Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Kemudian kita mendengarkan orang baca, kita jawab sallallahu alaihi. Gak sampai di situ, nanti ada mahallul qiyamnya, kita mengucapkan barang-barang ya Nabi salam. Keluarkan suaranya. Ya Rasul salawatullah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Tidaklah, ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi, salam kesejahteraan untukmu. Ya Rasul salam alaika. Wahai Rasul, salam kesejahteraan untukmu. Ya Habib, salam alaika. Wahai kekasih Allah, salam kesejahteraan untukmu, tercurah untukmu. Salawatullah alaika, salawat hanya untukmu ya Rasulullah. Itu artinya kita langsung berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Orang baca maulid tuh di rumah, lapangan, masjid. Kata Imam Suyuti apa? Tempat tersebut dibacakan maulid, maka malaikat rahmat bakal mengelilingin itu tempat. Illa haffatil malaika bi dzalikal makan wa sallatil malaika bi ahli dzalikal makan. Kecuali malaikat rahmat akan mengelilingi tempat yang dibacakan maulid tadi. Kira-kira kalau dikelilingin malaikat rahmat enak apa enggak? Enak. Menunjukkan apa? Tempat tersebut berkah insya Allah. Gak sampai di situ. Malaikat Allah yang jumlahnya tidak terbatas, lebih banyak daripada manusia, memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunin orang-orang yang baca maulid di tempat ini ya Allah. Dimintain ampun sama malaikat. Istighfarnya malaikat, Masya Allah. Malaikat kalau diperintahkan oleh Allah tunduk selama-lamanya sampai yaumil kiamat. Kalau Allah udah perintahkan ruku sampai hari kiamat. Gak pernah berbuat dosa, selalu taat kepada Allah. Orang yang baca maulid dimintain ampun sama malaikat. Alhamdulillah. Gak sampai di situ, diteruskan oleh Imam Suyuti. Wa ammahumullah birridwan warrahmah. Allah membentangkan ridha dan rahmatnya untuk bagi yang baca maulid Nabi Muhammad. Orang yang baca maulid nih, yang dengar, hadir, dapat rahmatnya Allah, dapat ridhonya Allah. Kalau kita udah dapat satu rahmat aja, itu udah bisa menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Bagaimana kalau kita lebih daripada satu rahmat? Kenapa? Nabi Muhammad sumber rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk semesta
Alhamdulillah, Masya Allah. Mau diterusin fadilah maulid? Terus dapat ridho. Kalau Allah sudah ridho terhadap hambanya, berarti Allah cinta terhadap hamba tersebut. Orang baca maulid, insya Allah Allah dapat ridho. Tapi dengan catatan, baca maulidnya yang benar. Baca maulid yang benar, yang serius. Jangan baca maulid kebanyakan zaman sekarang cuman pengen ngelihat petasan doang. Cetar, cetar. Iya. Nak maulid nak. Bukan itunya. Nabi yang dicari, salawat yang dicari, salam yang dicari, nangis buat Nabi itu yang dicari. Bukan petasannya. Petasan udah beli mahal-mahal dibuang lagi. Alasannya buat syiar. Bagus boleh. Kalau mau syiar lebih bagus pakai bom. Boleh pakai petasan, tapi jangan sampai gara-gara petasan kita nggak khusyuk di acara maulid. Betul apa kagak? Itu orang tujuan petasan buat syiar biar tahu, oh di situ ada acara maulid. Nggak terpengaruh, tetap fokus acara maulid Nabi Muhammad. Dapat ridho Allah, pengen dapat rahmat Allah, baca maulid yang benar, yang khusyuk, yang khutur. Jangan ngobrol, jangan merusak majelis, dijaga omongannya, yang adab di dalam masjid. Kenapa? Dikatakan oleh Rasulullah, man tajalasa majlisan walam yansib ba'duhum ba'dan nuzi'al barakah. Barang siapa duduk di suatu perkumpulan, apalagi perkumpulan tersebut ada perkumpulan zikir, ada perkumpulan ilmu seperti kita pada malam ini, tapi dia tidak menghormati satu di antara yang lainnya. Yang di depan baca qasidah mengas-mengap, munsyidnya Masya Allah qasidahnya tadi. Yang di belakang ngobrol, ngomongin dunia, ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin politik, ngatain orang, ngatain ini, ngomongin bisnis. La ilaha illallah. Allah sudah menakdirkan dia duduk di majelis ilmu. Allah sudah menakdirkan dia duduk di majelis zikir, yang mana pahalanya tidak terhingga. Dia abaikan anugerah Allah, dia abaikan nikmat Allah, dia cuek seakan-akan dia bakal dapat barokahnya. La ya hadirin, orang yang datang majelis ngobrol, canda, nggak menghargai majelis, nuzi al barokah, bakal dicabut keberkahan majelis tersebut dari orang tadi. Dalam arti apa? Bubar dari majelis, dia tidak akan mendapatkan asar bekas daripada maulid Nabi Muhammad. Pulang rumah tetap maksiat, sholatnya tetap lalai, sholatnya kadang-kadang sholat, kadang enggak, ribanya terus, selingkuhnya terus, bohongnya terus. Maulidnya rajin, istiqomah, maksiatnya juga istiqomah. Gara-gara apa? Enggak pakai adab di dalam majelis. Wal iyadu billahi min. Maka dari itu bahaya sekali, penting. Fadilah dari maulid dikatakan lagi oleh Imam Suyuti apa? Wa ammal mutawwaguna bin nur. Malaikat yang dikelilingin cahaya. Memang cahaya, tetapi ini cahaya yang sangat besar. Siapa mereka? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. 4 malaikat ini, 4 doang. Wa ammal mutawwaguna bin nur, yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. 4 malaikat ini yusholluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi Muhammad. Jibril, Mikail, Israfil, Israil ini berdoa minta sama Allah, memintakan ampun bagi orang yang sebab orang tadi dia mengumpulkan orang-orang masyarakatnya bersolawat salam kepada Nabi Muhammad. Siapa mereka? Sahibul bait. Siapa mereka? Sahibul hajat. Siapa mereka? Panitia. Dapat tuh doa dari 4 malaikat tadi. Siapa lagi mereka? Orang yang berpartisipasi untuk memeriahkan acara maulid dapat 4 doa tadi. Walaupun Anda nyumbang dengan segenggam gandum misalkan. Kalau ibarat kata 5.000 perak doang. Jadi besok-besok kalau ada acara maulid, nyumbang, berkorban untuk Nabi Muhammad. Jangan ragu-ragu, jangan takut miskin. Harta yang Anda sedekahkan kepada masyarakat, orang biasa, itu bakal Allah balas berlipat ganda, apalagi buat Nabi. Masa iya Nabi berkorban buat kita, nyawa, harta, semua dikorbankan buat kita, kita nggak mau berkorban dengan Nabi Muhammad. Harus jangan dipelihara namanya pelit, betul apa kagak? Jangan dipelihara namanya bakhil. Itu bakal nuntut ente nanti, harta yang ente cari
1%, 100%, 1000%, kalau perlu 1 miliar persen halal, itu nanti bakal nuntut ente di yaumil qiyamah. Apalagi yang syubhat, apalagi yang haram, jelas-jelas haram. Makanya dikatakan dunia ini halaluha hisab wa haramuha adab. Halalnya mencari harta di dunia ini apa? Hisab. Bakal diminta pertanggungjawaban walaupun Anda banting tulang pagi malam 100% halal, ditanya sama Allah. 1 rupiah 1 sen bakal ditanya, dari mana Anda dapatkan? Untuk apa Anda gunakan? Kalau Anda gunakan baik, Anda selamat. Anda gunakan buat yang baik, yang nggak benar, buat maksiat, siap-siap nanti menghadap Allah. Itu yang halal. Kita kalau ditanya di sidang, kita benar nggak ada salah, tapi ditanya, dicecer oleh hakim, kira-kira itu enak apa kagak? Nggak enak. Hari ini ketemu lagi, sidang lagi, keduanya sidang lagi. Ini mahkamah pengadilan di dunia yang masih bisa bohong. Wakil pengadilan Allah, mulut nggak bisa bohong, tangan yang bakal ngomong semuanya. Ya Allah, nih tangan bakal ngomong, ya Allah, dulu aku suka korupsi ya Rob, suka ngerampok ya Allah, suka mencuri ya Rob, pernah nyolong duit ibuku dulu ya Allah. Disebut detail, sedetail-detailnya, tahun sekian, jam sekian, hari sekian. Saksinya mana? Benda-benda yang ada di sekeliling kita bakal menjadi saksi. Ini sekarang kita baca maulid, tenda nih bakal ngomong nanti di yaumil qiyamah. Gimana deh cara ngomong? Lu mati dulu dah. Bakal ngomong. Lampu. Apalagi nih? Apalagi kita. Ini bakal saksi yang main teh. Benda mati. Yang ada di diri kita, baju, kancing, jilbab, bakal ngomong di hadapan, ya benar ya Allah, benar apa yang dikatakan tangan tadi, dia nyolong ibunya, duit ibunya, dia nyolong duit masyarakat, dia nyolong duit masjid, dia nyolong duit musola. Wah kena. Baru itu 1 hari, belum lagi hari besoknya, belum lagi, wah detail, sedetail-detailnya. Masya Allah. Serem apa enggak? Maka dari itu udah jangan dipelihara, namanya bakhil. Ada acara maulid, sumbang, korbankan, keluarkan buat Nabi, pasti Allah ganti. Kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri bilang apa? Lau kana limithlu jabali ahadin dhuhud, lau kana limithlu jabali ahad dhahaban la anfaqtuhu kullah. Kalau seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, nanti bisa bayangin gunung gede apa enggak? Besar, betul? Itu berupa emas, berupa emas. Apalagi gunung yang ada di Arab itu gunung dari batu besar-besar. Itu gunung kalau jadi emas, aku punya, aku bakal sumbangkan semuanya buat Nabi Muhammad, buat acara maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Sehebat kita, kalau perlu kita punya harta dunia seisi dan wah luar biasa, lautan jadi berlian, kita nyumbang buat Nabi, buat balas jasa Nabi, nggak bakal bisa kita balas. Karena pengorbanan Nabi yang begitu hebat buat kita semuanya, umatnya Nabi Muhammad. Diteruskan oleh Imam Suyuti, fadilah daripada baca maulid. Waman qara'a maulidan Nabi Muhammad, orang yang baca maulid Nabi, amina minal qahta wal gharqa wal harqa wal bughda wal hasad wal afat wal waba wal bala wa ainas su wal lusus an dzalikal bait. Orang yang baca maulid Nabi ini bakal Allah jaga daripada musim kemarau yang panjang. Allah akan jaga dia daripada kebakaran, rumahnya dijaga sama Allah, insyaallah kampung ini dijaga dari kebakaran. Allah bakal jaga apalagi daripada banjir, daripada tenggelam di kapal. Allah akan jaga yang suka baca maulidnya. Orang siapa dijaga apa? Dijaga orang-orang hasud, orang-orang dengki yang nggak demen sama kita bakal dijaga, dijauhin daripada itu semuanya. Gak sampai di situ dikatakan Allah bakal jaga daripada penyakit. Allah bakal lagi jaga dia daripada malapetaka, musibah, banjir, longsor, gempa. Makanya suka baca maulid, insya Allah jauh itu semuanya, musibah dan bala. Gak sampai di situ hadirin. Orang yang baca maulid Nabi Muhammad, Allah akan jaga dia daripada penyakit mata, namanya ainis su. Tahu penyakit mata nggak? Bukan penyakit mata merah,
Kalau beli insto hilang. Pakai kacamata udah enak. Penyakit mata di sini apa? Ada orang muji ibu-ibu, ibu cantik ya. Ntar lagi ibu-ibu nengok mukanya. Mobilnya keren ya, cakep ya. Tuh mobil bentar lagi tabrakan. Dia kena penyakit ain namanya. Serem apa enggak kira-kira? Beb, emangnya ada penyakit ain? Ada. Penyakit ain ada. Kita nggak tahu siapa yang punya penyakit ain. Ain hak kata Rasulullah. Penyakit ain benar, nyata. Kalau kita cek di rumah sakit, tanya sama dokter, nggak bakal nemu namanya penyakit ain. Jadi penyakit ain ini orang yang muji. Orang yang muji tadi di dalam hatinya ada rasa sifat dengki, iri, nggak demen. Cantik ya, gitu padahal dalam hatinya, jelek juga lo, nyanyiin lo, bikin iri gue aja, misalkan gitu. Kalau dia punya penyakit ain, kena orang yang dipuji tadi, jadi hancur. Waliyadzubillah min. Nah makanya pesan buat ibu-ibu nih terutama, jangan suka majang di medsos. Habis pakai alis kencan aja, langsung foto selfie, upgrade langsung. Update langsung di status WA, update langsung di status Instagramnya, update di Facebooknya. Berharap banyak yang nge-like, yang follow, yang muji. Hati-hati. Orang yang muji ada penyakit yang kena ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu gak pernah baca maulid, gak pernah salawat, jarang salam kepada Nabi. Kena, kalau kena penyakit susah ngobatinnya. Mau diobati di rumah sakit mana aja nggak bakalan bisa. Dan ketahui umat Nabi Muhammad rata-rata meninggal gara-gara penyakit ain. Hati-hati, jangan demen deh dipuji. Kadang-kadang pujian itu buat menjatuhkan kita. Kita zaman sekarang kalau nggak dipuji, nggak disanjung, nggak dipanggil Bu Haji aja atau Pak Haji marah. Betul? Masya Allah. Udah deh, pujian cukup dia hanya Allah. Pujian cukup dari Allah. Apalah artinya pujian manusia? Tapi Allah benci sama kita. Berapa banyak di dunia ini mungkin kita anggap dia orang hebat, Masya Allah, punya pangkat, punya harta, punya ilmu, dipuji sama manusia di mana-mana, tapi di sisi mata Allah hina dianya, lebih hina daripada bangkai hewan. Waliyadzubillahi min. Jangan sekali deh, apapun kalau kita mau lakuin lillahi ta'ala ikhlas. Bukan karena harta, bukan karena duit, lah ikhlas. Mau dipuji, mau dihina, tetap maju urusan baik, betul? Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga penyakit ain dari kita semuanya. Fadilah daripada maulid lagi diteruskan oleh Imam Suyuti apa? Dijaga daripada pencuri, rumahnya dijaga aman, dijaga malaikat, rumahnya tadi dari pencuri. Nggak butuh CCTV lagi, insya Allah. Ada malaikat, ada pencuri mau maling, rumahnya dijaga sama malaikat. Orang yang suka baca maulid, makanya rumah ibu, bapak baca maulid. Suaminya, yang kamu dong mimpin baca maulidnya. Suami yang mimpin, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Istri yang jawab, anak-anaknya dipanggil kumpul. Enak nggak kira-kira kalau ngeliat keluarga seperti itu? Enak. Nah ini harus kembalikan lagi seperti dulu. Dulu saya masih ingat, masih kecil. Saya punya abah, punya enjet kakek. Kita kalau datang masuk waktu maghrib, nggak boleh keluar, nggak boleh nonton. Duduk di ruang keluarga. Enjet kakek, enjet itu artinya kakek. Kakek saya lah Habib Hamid, Allah irham, duduk yang mimpin. Dilihat cucunya udah pada wudhu atau belum. Oh udah pada wudhu, sholat bareng-bareng. Kalau yang laki kita sholat di musolah dulu, At-Thayyibah di Palembang. Udah pulang sholat, duduk bareng-bareng, anak, bini, cucu, menantu, duduk bareng semua satu keluarga. Enjet yang mimpin di situ kepala keluarga. Dilihat bacaannya bagaimana cucunya, dilihat bagaimana bacaan menantunya, dilihat bagaimana bacaan anak-anaknya. Terus malam Jumat baca maulid bareng-bareng, dipimpin sama beliau. Sekarang udah pada kemana? Mati nafsi masing-masing, sibuk dengan dunianya masing-masing. Yang ayah pulang kerja malam, yang ibu urusan dapur, yang anak main game, yang keluar keluyuran. Tidak ada lagi nuansa Islami dalam sekarang. Maghrib Isya sama saja seperti siang, betul? Maka dari itu kita manfaatkan momen maulid, kita kembali lagi untuk menghidupkan Nabi Muhammad. Sayang Pak, Bu, kita punya anak, kita biarkan mereka nggak bisa ngaji.
gak ngerti agama, sayang. Saya mau nanya, kalau kira-kira anak kita gak makan, kita sedih apa enggak? Jawab yang kompak, sedih apa enggak? Sedih. Kalau anak kita pengen sesuatu, kita nggak bisa beliin, sedih apa enggak kira-kira? Sayang, berarti kita menunjukkan kepada anak tersebut. Tapi pernah nggak kita memikirkan anak kita yang nggak bisa ngaji, nggak kenal huruf hijaiyah, nggak kenal syurutus sholah, nggak kenal arkanu wudu, yang punya anak gadis nggak kenal namanya aurat, nggak tahu apa itu aurat, batas kewajibannya sampai di mana nggak tahu. Pernahkah kita memikirkan hal tersebut, yang mana itu bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Kita orang tua yang punya anak bakal diminta. Anak titipan Pak, Bu. Anak darah daging kita ini titipan. Kalau bukan kasih sayang tersebut, kita perhatikan dunianya saja, pakaiannya saja. Lah, yang diperhatikan agamanya bagaimana dia. Dikisahkan di dalam hadis Sahih Bukhari, orang tua udah siap-siap mau masuk surga. Orang tua siap-siap mau masuk surga, anaknya dijeblos ke dalam neraka. Itu orang tua, bapak ibunya mau masuk surga, anaknya teriak dalam neraka, ya Allah, ya Allah, aku minta di hari keadilanmu ini ya Allah. Ini orang tua aku di dunia gak pernah mengajarkan ilmu agama kepada diriku ya Allah. Dia sibuk dengan dunianya. Ibuku juga begitu, gak pernah ngajarin rasa takut untukmu ya Allah, gak pernah ngajarin tentang Nabi Muhammad ya Allah. Aku maksiat didiamkan, aku pacaran berzina didiamkan, malah didukung. Aku kenal minuman khamar dari mereka yang suka ngajak jalan, sehingga aku kenal minuman khamar. Ngomong tuh anak, diceritakan berapa banyak orang tua masuk surga gara-gara anaknya menuntut keadilan di hadapan Allah. Itu orang tua yang mau siap-siap masuk surga diseret, dijeblos dalam neraka bersama anaknya. Serem nggak kira-kira? Serem. Kita ini pengen kumpul sama anak kita, pengen kumpul sama cucu kita di yaumil qiyamah juga, betul apa enggak? Gak kumpul di dunia saja, jangan sampai kita nanti di hari kiamat ketemu sama anak kita, kita kabur. Kenapa? Takut nanti dituntut sama anak kita. Jadi yang harmonis-harmonis di dunia belum tentu harmonis nanti di akhirat. Tapi kalau masalah dunia, di dunia dia ketat di dalam agama, sholatnya diperhatikan, agamanya diperhatikan, ilmu agamanya diperhatikan, tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah diperhatikan. Insya Allah dia bakal harmonis di akhirat. Mudah-mudahan anak kita seperti itu semuanya. Harta yang kita cari, Bu, Pak, harta, duit yang kita cari nih, banting tulang, emang harus, betul? Yang kita koleksi mobil, yang kita renovasi rumah, yang kita beli perabotan yang mahal, itu semua bakal ninggalin kita. Sehebat apapun Qarun, Anda tahu Qarun? Qarun orang yang paling kaya, paling hebat di masanya. Lihat bagaimana Allah menjadikan Qarun sekarang tidak ada harganya sama sekali. Hartanya melimpah, Masya Allah, luar biasa. Allah tenggelamkan gara-gara dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita cari, yang kita bangga-banggain, suatu saat bakal jadi rebutan anak-anak kita, bakal jadi warisan, bakal jadi fitnah, dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi jabatan, begitu juga jabatan ada masanya pensiun. Sekarang Anda dikawal, besok Anda bakal tidak dikawal. Sekarang Anda gagah, besok Anda bakal loyo. Sekarang Anda muda, besok udah keriput. Modal pertama, didik anak. Alimu auladakum bithalatha, kata Rasulullah. Ajarkan nih anak-anak kalian dengan 3 perkara. Bihubbin Nabi, wa bihubbi ahli baitin Nabi, wa bihubbil Quran. Ajarkan cinta kepada Rasulullah. Kita punya anak, jangan sampai kita ngajarin anak kita hal-hal yang dunia. Nak, kamu harus begini pintar matematikanya. Bagus, itu perlu. Tapi jangan nggak sampai kita nggak pernah mengajarkan anak kita. Nah, ini loh Nabi Muhammad, Nabi yang rahmat,
Nabi yang kasih sayang, Nabi yang penuh cinta dengan umatnya. Silsilahnya Nabi ini nak, anaknya Nabi ini nak. Jangan-jangan kita belum pernah. Nyanyian-nyanyian kita suguhkan, nyanyian apa ya? Lagu-lagu kancil, betul, lagu sunggokong. Akhirnya tuh anak gede akhlaknya kayak kancil, kayak sunggokong. Tapi kalau nyanyian, apalagi sekarang enak, ada lagu-lagu islami, lagu sholawat. Nanti kita belakangan kita nyanyi Komarun, mau ya? Dengerin lagu-lagu sholawat. Berniat apa? Biar anak kita tumbuh akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad. Ini mah kagak. Lagu-lagu cinta, malah lagu-lagu emaknya, lagu mantan lagi, dangdutan. Lah ya hadirin, kembali lagi, tidak mengajarkan kepada anak kecuali untuk cinta kepada Nabi. Harus keluar dari lisan kita, mulut kita nih, nak, ini Nabi Muhammad. Jangan kita punya duit, mentang-mentang punya duit nyuruh guru aja. Udah kamu belajar sama ustazah sana, kamu belajar sama ustaz sana. Nggak pernah keluar dari mulut emak atau bapaknya untuk mengajarkan anaknya agama. Hati nih orang tua model demikian, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Serem zaman sekarang, Bu, Pak, serem. Apalagi zaman sekarang SD, SMP, SD kelas 6 udah mulai pacaran. Betul apa enggak? SMP juga begitu. Habib sering nih ngeliat, Habib kan tinggal di sini, Villa Bogor Indah 5 nih, dekat kita tetangga. Keluar rumah rapi, masya Allah, jilbab, rok panjang. Pas naik motor betis kemana-mana, sama paha. Nah ini musibah ini, kemana orang tuanya? Apa nggak pernah ngajarin masalah aurat terhadap anaknya? Apa dia nggak tahu arti aurat, batas aurat bagaimana? Nggak pernah ngajarin malu terhadap anak perempuannya. Bu, ini perempuan ini masya Allah, ibu harus jaga sampai dia meninggal, sampai dia menikah, ya, sampai meninggal juga, sampai dia menikah. Mudah-mudahan anak perempuan kita panjang umur semuanya. Dijaga, tanggung jawaban ibu nanti. Ini anak perempuan pakai jilbab rapi, atasnya rapi, bawahannya betis kemana-mana kalau naik motor, betul? Ini apa nggak tahu masalah aurat? Mau nggak Habib kasih tahu masalah aurat? Kita bahas masalah aurat sebentar. Aurat adalah kalau dalam bahasa yang cacat, lugatan aib, cacat aib. Cacat itu wajib ditutupin apa enggak? Kalau orang punya tompel, malu nggak kira-kira? Malu, maaf ya yang punya tompel, insya Allah dihilangin tompelnya. Itu hadiah dari Allah ya. Punya bisul di sini, malu apa enggak? Aib apa bukan? Aib. Itu aurat. Dalam segi dalam segi syariah apa? Sesuatu yang wajib ditutupin. Kalau laki antara pusar dan lutut, kalau perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Itu perlu dicatat dulu. Perempuan, nih buat perempuan terutama. Perempuan, ingat dari ujung kaki sampai ujung kepala, ujung rambut. Hatta rambut selai aurat. Apalagi betis segede kayak talas Bogor. Iya enggak? Nah, harus tahu dulu aurat ini juga perlu diketahui pakaiannya bagaimana. Pakaiannya juga nggak boleh ketat. Sekiranya nggak kelihatan likak-likuk tubuhnya. Ini kita banyak juga jumpain ibu-ibu, terutama kalau belanja sayur pagi-pagi pakai jilbab rapi, tapi ketatnya Allah yahfad, masya Allah. Kalau bemper mobil kalah dah. Kenapa? Saking ketatnya likak-likuk tubuhnya kelihatan. Suaminya nggak cemburu, anaknya nggak cemburu, emaknya begitu. Kenapa? Udah nafsi-nafsi, lo gue. Kenapa? Udah kembali lagi ke zaman jahiliyah. Ini harus diperhatikan. Pakaian nggak boleh ketat-ketat. Walaupun dia menghalangin warna kulit, tapi kalau ketat itu nggak cukup menutup namanya aurat. Harus yang longgar. Udah longgar juga warnanya cari yang gelap.
Ini perempuan Indonesia banyak nih, udah longgar, masya Allah, warnanya putih, kalau udah kena hujan tembus warna kulitnya. Ibu-ibu nih banyak. Iya, ini nggak cukup menutup aurat juga. Cari yang longgar, warnanya gelap, nggak ngetet. Betul apa enggak? Ya begitu ya. Tujuannya apa? Biar mata-mata keranjang ini nggak kelayapan ngeliatin anak ibu. Dijaga itu anak. Karena apa? Perempuan itu kalau udah keluar rumah, setan tuh menggerayongin gantotan di perempuan tersebut. Biar apa? Tujuan mata-mata laki yang keranjang ngeliatin tuh perempuan. Serem apa enggak kira-kira? Serem. Jaga, lindungin. Kenalin akhlak Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan berpakaian untuk perempuan, sebagaimana Nabi ngajarin kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Sayang bu, serem. Nih kembali lagi tadi bahas apa sih tadi? Oh anak pakaian itu satu contoh. Kita ngelihat di sekolahan zaman sekarang anak-anak pergi sekolah rapi, betis kemana-mana. Ini besok pakai beli celana panjang, kalau perlu ibu beliin celana legging kayak apa kayak. Sekiranya kalau naik motor paha nggak kemana-mana, betis ajarin malu. Nabi kita Muhammad itu malunya orang. Kalau kelihatan betis, Nabi merah muka, betis doang. Oke, lagi paha. Memang kita mah kagak, malah disodorin. Innalillahi. Ini musibah sebenarnya. Kenapa kembali lagi ke zaman jahiliyah? Akhir zaman, sudah masa bodoh, nggak ada perhatian terhadap ilmu agama. Nggak apa-apa deh Beb, aurat doang, dikit doang, nggak masalah. Tadi Habib naik kereta dari Sukabumi, tadi pagi. Habib naik kereta, malas naik mobil. Tadi aja naik motor, kalau naik mobil nggak bakal keburu. Naik kereta rapi pakainya, pakai baju yang perempuan begini segini doang. Ininya kemana-mana, lengannya. Bajunya lagi di sini, bawah sampai di bawah betis, bawah lutut. Jadi kayak model baju Belanda zaman dulu. Atasnya pakai jilbab, nah ini nggak ngerti, kesian kita. Ini ibarat kata dia ngambil air dari sumur, embernya bolong-bolong. Kira-kira kalau sampai atas airnya ada apa kagak? Kebuang. Kenapa? Imma dia bodoh, wailah dia berani. Antara dia bodoh atau dia berani berbuat waliyadzubillah. Nah ini saya pesan di sini apa? Ibu nih perhatiin, sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, perhatiin anak perempuannya. Yang laki juga begitu, ajarkan malu. Walaupun dia laki, auratnya antara pusar sama lutut, tetap jangan diberi kasih suatu saat pakai celana pendek begini doang. Paha kemana? Ajarin malu. Contoh Nabi kita Muhammad. Makanya acara maulid ini tujuannya satu, biar kita nggak jauh dengan Nabi, nggak jauh dengan Nabi. Ini akhir zaman serem banget bu. Ini udah diramal oleh Nabi kita Muhammad. Udah dikasih tahu oleh Nabi. Tanda-tanda akhir zaman apa kata Rasulullah? Ayyurfa'al alim. Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al alim. Tanda daripada akhir zaman kita nggak tahu udah kejadian atau belum di zaman sekarang ini. Dilihat nih, dicabut daripada ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ulama ada, ustadz ada di kampung tapi nggak ada yang mau belajar pada ustadz tersebut. Pada Habib tersebut ada buka majelis, enggan mau, males. Tapi kalau orkesan dangdutan rame, betul? Ini kejadian di zaman sekarang. Ustadz ada, kiai ada, Habib ada, buka majelis, nggak mau didatengin, padahal gratis. Tapi kalau udah acara orkesan, dangdutan, organ tunggal, datang, masya Allah rame, bayar lagi, bayar walaupun jutaan nggak masalah. Ini kita lihat ya mas, ada apa belum? Yang kedua apa? Yang haram jahar, nampak kebodohan di mana-mana. Sholatnya rajin, sedekahnya rajin, gelarnya masya Allah dokter, insinyur, profesor, tapi nggak ngerti syurutul wudu, arkanul wudu nggak ngerti, yang mana yang wajib di wudu, yang mana yang sunnah membatalkan wudu dia nggak tahu, syarat-syarat sholat dia nggak tahu, arkanus sholat dia nggak tahu, yang ya ibadah yang penting ikut-ikutan aja, ngaji asal keluar suara yang penting sah, ikut-ikutan, ustadznya YouTube, ustadznya Google, yang halal jahal nampak kebodohan di mana-mana. Anaknya nggak ngaji dibiarin, yang maksiat-maksiat, yang penting kita nggak ganggu dia,
Jadi nggak ada lagi rasa cemburu di dalam agama. Nabinya dihina, dia diam, nggak apa-apa, itu hak asasi manusia kok, dia haknya dia, betul apa enggak? Nggak ada rasa kecemburuan. Yazharu, jangan nampak kebodohan. Terus apalagi kata Rasulullah? Nih, banyak kejadiannya nih. Wata keturut zina. Banyak perzinahan di mana-mana. Banyak perzinahan. Tanda yang ketiga, banyak perzinahan. Perzinahan itu nggak harus langsung kumpul kebo, Bu. Kumpul gajah, enggak. Ya kumpul gajah berarti gendut sama gendut, ya enggak? Enggak langsung kumpul kebo, pegangan tangan, zina tangan. Walaupun statusnya temenan doang, pegangan tangan, zina tangan. Boncengan, pelukan, statusnya apa? TTM, zina boncengan. Gimana tuh zina boncengan, Bapak? Ya aja, lihat yang boncengan, yang bukan halal, bukan mahram, pelukan ya. Yang mesra-mesraan, yang ada syahwatnya. Jadi pandangan, saling pandang memandang, syahwat, suka, belum halal, zina mata. Melihat hal yang Allah haramkan, zina mata. Apalagi namanya pacaran. Bu, pacaran, hati-hati nih Bu, perhatiin anak ibu, anak gadis ibu. Perhatiin, itu permulaan zina. Udah ngajarin nanti kalau dia udah menikah untuk selingkuh selanjutnya. Kenapa? Udah nggak diajarin, nggak usah pakai malu-malu lagi sama laki. Nggak apa-apa, kalau kamu suka sentuh dia. Hati-hati. Makanya kita nggak kaget sekarang lihat, cek di sekolahan berapa persen yang sisa perawan yang ada di SMP sama SMA. Sekarang anak-anak SMP, SMA udah pada jadi janda duluan. Janda nggak resmi. Maaf ngomong, Habib harus sampein. Ibu sayang nggak sama anak gadisnya? Sayang dong. Berapa banyak kalau kita cek sekolahan zaman sekarang? Itu ada dilaporin. Perawanan mereka udah lepas begitu saja dengan laki-laki yang bukan halal baginya. Gara-gara apa? Didukung masalah pacaran. Dibiarkan, kamu nggak apa-apa nak pacaran asal mama tahu kalau pacar kamu itu datang jemput, betul? Jemput ke rumah, datang pamit. Dibiarkan anak gadisnya yang dia hidup antara mati melahirkan, yang dia biayain dari kecil, yang dia cebokin, udah gede dibiarkan dalam maksiat yang Allah murka dalam perbuatan tersebut. Ini zina, Ibu. Jadi ini diramalin oleh Rasulullah. Banyak perzinahan di akhir zaman. Orang zaman sekarang sekolahnya Islam, tapi gurunya mendukung anak muridnya pacaran. Betul? Kenapa? Nggak apa-apa, biar besar gaul. Putus nyambung ganti lagi sama yang lain. Putus nyambung ganti lagi sama yang lain. Kita pusing sampai zaman sekarang ini. Acara TV aja mendukung namanya pacaran, betul apa enggak? Ada ustazahnya, ada uminya. Kenapa kamu pacaran? Kamu harus selingkuh. Kalau benar itu ustazah, kalau benar itu ustaz, suruh nikah. Benar apa enggak? Ini yang diajari oleh Rasulullah. Nikah dipersulit, pacaran dipermudah. Akhirnya perzinahan di mana-mana. Dengerin yang masih pacaran. Dengerin anak ibu yang masih pacaran. Jangan sampai anak keturunan ibu jadi korban. Qala Nabi SAW, bersabda Nabi kita Muhammad, man zana, barang siapa dia berzina. Dulu dia pernah cium anak orang, dulu dia pernah menawanin anak orang, dulu dia pernah hamilin anak orang. Dunia walau fi haid dari. Anaknya nanti, keluarganya dia bakal dizinain suatu saat. Walaupun anak anda bentengin dengan batu. Jadi seram. Jadi gimana? Anda harus tegas dalam masalah syariat. Bodoh amat dibilang orang radikal. Nabi tegas kalau dalam masalah halal dan haram. Tapi kalau masalahnya Nabi santun. Itu kita juga harus punya prinsip. Ini nggak boleh nak, ini haram, nggak boleh. Ibu takut nanti diminta pertanggungjawaban kamu begini dengan laki-laki yang lain. Mau dibawa kemana muka ibu nak? Bilang begitu, harus tegas. Kalau kamu suka, nikahin anak saya. Begitu ngomongnya. Atau kamu nikah, saya nikahin. Halal.
Kalau setan ini nggak ridho kalau orang tadi itu ibadahnya mulus. Orang hambanya tadi, setan tuh nggak demen kalau umat Nabi ini benar sesuai ikut Nabi caranya. Nggak demen, setan nggak ridho, Bu. Dikasih film-film Korea, dikasih tontonan-tontonan yang bisa membangkitkan syahwat, film-film percintaan yang dilarang dalam agama, sehingga anak-anak remaja sekarang contoh dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Kita nggak kaget yang pacaran zaman sekarang udah layak laki bini, tinggal bareng, bikin video YouTube, betul apa enggak? Prank-ngeprank yang sekiranya nggak pantas. Zaman dulu saya mau nanya sama ibu-ibu, ada berani jalan berduaan? Nggak ada, takut. Kenapa? Dikawinin paksa, bener apa enggak? Zaman sekarang kalau udah begitu aneh mau dikawin paksa gitu, enak dong, nggak pakai ribet. Ya enggak? Dulu malu, sekarang dengan terang-terangan. Mereka pede dengan pede. Kenapa? Udah lolo gue. Bapaknya juga nggak marahin, ibunya masa bodoh, apalagi yang lain. Maka dari itu manfaatin maulid ini, kita kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Senangin Nabi. Jangan suka sholawat, suka salam. Keluarga kita sendiri berantakan yang suka menyakitin hati Nabi Muhammad. Tegas dalam masalah ini. Ya, dan perhatiin orang yang masih pacaran nih, mau usaha apa aja, mau punya rencana ini gagal. Kenapa? Az-zina yuritul faqir. Zina mewariskan kefakiran. Selingkuh dianya, gagal bisnisnya, hancur karirnya, hancur usahanya. Bakal Allah hinakan sehina-hinanya. Hati-hati. Jadi gimana? Nikah. Nih, nikah. Jangan dipersulit urusan nikah. Ibu-ibu kalau cari calon menantu jangan dilihat tampannya aja. Dia tampannya, hidungnya mancung, Masya Allah. Berewokan lagi, tinggi, putih. Aduh, pengen dah. Jangan lihat tampannya, Bu. Kalau Allah kasih penyakit stroke, jadi peot, jelek. Akhirnya anak ibu nggak cinta lagi tuh sama laki calon menantu, betul nggak? Jangan dilihat juga dari kekayaannya. Yang ada mobil baru disuruh masuk, yang naik sepeda motor kagak diterima. Lihat dulu tuh yang punya mobil, rata-rata nih zaman sekarang punya mobil masih kredit semuanya. Jangan minder, Habib kenapa nggak beli mobil? Gue nggak mau beli mobil kecuali cash. Itu target Habib, lunasin rumah dulu. Bener nggak? Itu dong, jangan dibuang gengsi. Ada apa malu? Hidup apa adanya, ikutin Nabi Muhammad. Nabi itu paling ya Allah, kalau minta apa aja sama Allah gampang, gunung jadi emas gampang. Tapi Nabi milih jadi miskin. Allahumma hdini miskinan, ya Allah jadikan aku hidupku ini miskin ya Allah. Wa abidni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Sehingga diriwayatkan Nabi itu meninggal nggak ada hartanya sama sekali. Nabi itu hidup di rumah, belum pernah Bu namanya renovasi rumah, benerin dindingnya, benerin karpetnya, ngecat, nggak pernah. Boro-boro kita belum punya duit aja ngutang-ngutang udah renovasi rumah, bener apa enggak? Sampai kredit sama bank yang ada konvensional, ada ribanya kita hajar juga. Masa buruk, yang penting rumah kita cakep. Itu kita penuh nafsu. Contoh Nabi hidup apa adanya. Wa minti miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, bangkitkan nanti aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Itu Nabi Muhammad. Udah hidup apa adanya, jangan gengsi-gengsian. Calon menantu ibu, cari apanya? Akhlaknya, cari agamanya. Kenapa? Kalau akhlak dan agamanya udah bagus, dia bakal sayang sama anak ibu nanti. Dia nggak bakal ngikuin anak ibu, insya Allah. Yang punya mobil, ini 2 tahun, 3 tahun, ketahuan ya, nggak tahunya racing, macet, ditarik sama racing. Tahunya kredit. Ya udah, insya Allah, mudah-mudahan kita kembali lagi pada Nabi Muhammad. Ikutin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami semuanya ya Allah yang di sini ya Rabb dalam lingkungan Nabi Muhammad ya Allah. Taruh hati kami ya Rabb Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad di hati kami nomor 1 ya Allah. Buang di dalam hati kami rasa sifat sombong ya Allah. Buang di dalam penyakit hati kami ya Rabb cinta dunia ya Allah. Buang di dalam hati kami ya Rabb penyakit dendam ya Allah. Buang di dalam hati kami ya Allah cinta harta, cinta segala-galanya yang tidak ada manfaatnya ya Rabb. Taruh nomor 1 Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, lindungin anak-anak kami ya Allah.
anak laki maupun anak perempuan sampai meninggal yaumil qiyamah. Ya Rabb, lindungin anak kami dari perbuatan zina, lindungin anak kami daripada minuman khamar, lindungin anak-anak kami daripada perjudian, lindungin anak keturunan kami ila yaumil qiyamah ya Allah daripada keluarnya rel Islam ya Allah. Matikan mereka semua dalam keadaan Islam ya Allah. Ya Rabb, orang tua kami ya Rabb yang masih sakit ya Rabb, panjangkan umurnya beri sehat wal afiyah, panjangkan umurnya beri sehat wal afiyah ya Allah. Orang tua kami yang usahanya macet ya Rabb, lancarkan rezekinya ya Allah, lancarkan tokonya ya Rabb, usahanya maju ya Rabb, berikan sehat wal afiyah. Orang tua kami ya Allah yang meninggal dunia ya Rabb, lapangkan kuburannya ya Allah, luaskan kuburannya ya Rabb, terang benderangkan kuburannya ya Allah. Ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini ya Rabb, jangan Kau haramkan kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika akhir hayat kami ya Rabb. Jangan haramkan lidah kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami yang berkumpul di sini semua ya Rabb, jangan haramkan lisan kami ya Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sedikit dari Al-Faqir, dari saya Ahmad Raqib bin Fuad Bafaqi. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Tadi jangan lupa Habib ada YouTube Al-Muhsinin Media ya, bantu subscribe ya, bantu subscribe, dapatkan ilmu yang manfaat di situ. Bantu subscribe, dapatkan. Tahu subscribe ya Bu? Subscriber, tulisannya subscriber ya. Sama yang main Instagram juga silahkan follow IG Habib, nggak pakai Habib, Ahmad_Rocky. Dapatkan di situ juga ilmu-ilmu yang manfaat insyaallah ya. Ahmad_Rocky, ROQE. Jangan follow artis doang, Habib juga di follow ya. Insyaallah kita sama-sama bantu dakwah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.